bapak-bapak, saudara, guru-guru kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama terlebih dahulu kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan rahmat Allah yang begitu besar kepada kita. Nikmat yang begitu besar jamaah rahimakumullah, terutama nikmat hidup dan nikmat kesehatan serta nikmat hidayah yang Allah selalu karuniakan kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telinga kita selalu mendengar, sering betul mendengar. Akhir-akhir ini kadang-kadang di corong-corong masjid, di corong-corong menasa, corong-corong musalla, kadang ba'da sembahyang subuh, kadang pula menjelang solat zuhur, atau pula menjelang sembahyang asar. Tak jarang kita mendengar di banyak tempat di kampung-kampung. Terkejut kita kalau mendengarnya, tersentak batin kita. Kalimat yang sering diucapkan Wak Bilal tiba-tiba terdengar di telinga kita. Kalimat itu tak lain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika ketika kita mendengar kalimat itu, terbayang di ingatan kita, terdetik di hati kita, ada lagi saudara kita yang sudah mendahului kita, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pula kita selalu hadir bertakziah, mengunjungi saudara, famili, tetangga, jiran yang kena musibah, berpulang ke rahmatullah, keluarganya, saudaranya dan lain sebagainya. Mata kita menyaksikan sebujur tubuh yang dulunya begitu luar biasa gagahnya, cakapnya menggelegar luar biasa, tapi kali ini tak berdaya, sudah terbaring lemah. Jangankan untuk menggerakkan lidahnya, bahkan untuk mengedipkan matanya pula sudah tak mampu lagi dia. Kita duduk menyaksikan jamaah, saudara kita dibungkus dengan kain kafan, lalu kita pula ikut berjamaah salat, menyolatkan saudara kita, tetangga kita, teman kita. Bahkan tak jarang kita juga mengantarkan jenazah itu ke pemakaman. Dan kita melihat langsung bagaimana jenazah itu dimasukkan ke liang lahat, lalu ditutup dengan tanah. Dan tak jarang dipijak-pijak orang pula agar padat tanah itu. Padahal ketika di dunia kita tahu persis orang ini begitu terhormat. Jangankan untuk menyentuh tubuhnya, jangankan untuk memukul kepalanya atau menyentuh kepalanya, bahkan berkata tak senonoh, tak sopan pun tak berani kita kepadanya. Tapi hari itu kita saksikan orang memijak-mijak makam di atasnya. Luar biasanya jamaah rahimakumullah, perbedaan antara hidup dan mati. Kita saksikan saudara kita yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita bertafakur, kita berfikir, merenung. Tentunya kita mengambil pelajaran dan hikmah besar dari berpulangnya saudara kita, teman kita, saudara kita, handai tolan kita. Apa yang bisa kita ambil pelajaran jamaah dari berpulangnya ke rahmatullah saudara kita, teman kita, karib kita itu? Yang mungkin pelajaran itu bisa menambah keimanan kita, keistiqomahan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga membangkitkan ghirah kita untuk selalu istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 mungkin yang pada kesempatan yang mulia dan singkat ini akan khatib sampaikan sebagai mau'izatul hasanah sebelum khatib membacakan 2 rukun al-khutbah.
Yang pertama jamaah rahimakumullah, pelajaran berharga yang kita mungkin bisa dapat berpulang ke rahmatullah seorang hamba adalah kita diajak oleh Allah untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita jamaah. Tak mungkin nikmat itu bisa diganti. Meskipun kita punya uang yang begitu banyak. Nikmat itu tak mungkin bisa digadaikan meskipun kita punya pangkat kedudukan yang tinggi. Apa dua nikmat itu? Yang pertama tentunya nikmat hidup, nikmat kesehatan. Tak mungkin kita mau menggantikannya dengan segudang uang ataupun setinggi apapun jabatan. Nikmat yang begitu berharga. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat hidup dan juga nikmat kesehatan. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, manfaatkan betul nikmat itu, bersyukur atas nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kucipta jin, tak kucipta manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku, bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya. Kita diberikan hidup oleh Allah jamaah rahimakumullah, maknanya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah rahimakumullah, artinya kita masih diberikan kesempatan untuk selalu bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena al-insan khata'un, manusia tempat salah, lupa, noda, cacat dan celak. Tak ada satupun di antara kita yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang suci bersih macam lembaran kertas putih. Tentunya kita yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang penuh dengan noda, penuh dengan dosa, penuh dengan khilaf, salah dan lupa. Tapi jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang penuh dengan berlumur noda, dosa dan lupa adalah orang-orang yang ketika ia melakukan kesalahan, ia melakukan khilaf dan dosa, ia segera bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya dan tak mau lagi mengulangi perbuatan yang sama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah, ketika kita masih diberikan nikmat hidup dan kesehatan oleh Allah, manfaatkan betul nikmat hidup dan kesehatan itu sebelum dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk terus kita beribadah dan selalu bertobat atas silap dan dosa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Yang kedua jamaah rahimakumullah, nikmat hidayah. Tak mungkin bisa kita tukar dengan pangkat kedudukan jabatan yang tinggi. Tak akan maulah nikmat hidayah kita tukar dengan uang yang banyak, harta yang berlimpah. Hidayah bukan urusan siapa bapak kita. Hidayah bukan urusan siapa guru kita. Hidayah bukan urusan siapa emak kita. Hidayah bukan urusan di mana kita dibesarkan dan di lingkungan apa kita dibesarkan. Hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Qur'anul Karim menggambarkan kepada kita jamaah, banyak orang yang hidup bersama dengan utusan-utusan Allah, tapi tak jarang digambarkan dalam Al-Quran orang yang hidup bersama utusan Allah itu, sejaman dengan utusan Allah itu, melihat utusan Allah itu, tak jarang pula bergaul dengan mereka, tak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam jamaah rahimakumullah 950 tahun diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. 950 tahun berdakwah jamaah rahimakumullah. 950 tahun pidato. 950 tahun mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika banjir bandang datang menenggelamkan alam jagat ini, hanya puluhan orang saja yang ikut naik ke atas kapal bersama beliau. Tak sebanding dengan masa dakwah beliau yang begitu lama. Dan hanya beberapa puluh orang saja yang ikut ke atas kapal bersama dengan beliau. Bahkan putra tercintanya Kan'an tak mau mengikuti ajaran ayahnya yang seorang nabi dan rasul itu. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jamaah rahimakumullah, Khalilullah, kekasih Allah, yang termasuk Rasul ulul azmi,
termasuk rasul yang luar biasa, dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesabarannya luar biasa dalam berdakwah. 350 tahun umur Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa hebatnya dakwahnya, melawan seorang raja yang lalim, Raja Namrud, sampai-sampai dilempar dalam kobaran api yang luar biasa. Tapi begitu hebatnya Nabi Ibrahim, ayahnya sendiri Azar tak mau mengikuti ajaran anaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun berdakwah di kota Madinah, 13 tahun berdakwah di kota Mekah, umur 40 tahun diangkat menjadi rasul. 63 tahun kembali ke hariban Allah Subhanahu wa taala ketika pamannya Abu Lahab di ujung-ujung hayatnya, ketika Rasulullah meminta pamannya untuk mengucap kalimat syahadat, mengakui Allah itu adalah Tuhan yang disembah dan Muhammad adalah utusannya, pamannya Abu Lahab tak kunjung mengucapkan kalimat syahadat. Hingga begitu sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesedihan itu kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 52 atau 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tak bisa memberikan hidayah meski kepada orang yang paling kau cinta. Syekh Ali As-Sabuni, ahli tafsir terkenal dari Damaskus, dalam kitabnya Safatut Tafasir mengatakan yang disebut dengan ahbabta di sini adalah pamanda tercinta Abu Talib. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tak bisa memberikan hidayah ke Abu Talib. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi kata Allah, yang berhak memberikan hidayah itu aku, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang memang aku akan berikan hidayah kepadanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan hidup kita oleh Allah, masih diberikan hidayah kita oleh Allah, maka jangan sia-siakan hidayah itu. Kita tak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah menatap wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah mendengar malaikat Jibril membacakan kalam-kalam ilahi langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah bertemu dengan tabi'in, dengan sahabat, dengan tabi'in, dengan tabi'in. Tapi alhamdulillah jamaah rahimakumullah, meskipun 1500 tahun kita berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat hidayah kepada kita semua. Sehingga hari ini kita masih mau menundukkan kepala kita, meletakkan dahi kita yang mulia ini di atas sajadah, di atas tempat sujud kita, sebagai bukti penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, yang kedua jamaah rahimakumullah, pelajaran apa, hikmah apa yang bisa kita petik, kita ambil dari berpulang ke rahmatullah saudara kita, tetangga kita, jiran kita, jamaah rahimakumullah. Kita diajarkan oleh Allah, diminta oleh Allah untuk menghitung-hitung diri kita sebelum kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan merasakan satu fase, di mana fase itu adalah fase setiap orang harus mempertanggungjawabkan seluruh amal yang ia lakukan selama ia hidup di dunia. Ketika yaumil mizan ditegakkan jamaah rahimakumullah, ketika amal soleh, amal buruk kita kemudian dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di hadapan begitu banyak manusia, CCTV kehidupan kita diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita lahir, baligh, lalu kita menjadi orang yang uzur tua, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Video kehidupan itu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin video itu bisa diedit dan dipotong-potong sesuai selera kita. Video itu muncul lengkap apa adanya. Ketika itulah berita acara pemeriksaan kita. Ketika mayat sudah diletakkan dalam kubur, dalam kitab I'anatut Talibin jilid kedua, ketiga jilid kedua disebutkan,
Ja'a malakani, dua malaikat datang kepada kita, mem-BAP kita. Kemudian BAP itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita berkilah lidah seperti hebatnya kita berkilah lidah ketika hidup di dunia. Ketika itulah berlaku firman Allah dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kau hebat di dunia. Lidahmu begitu lincah memutarbalikkan kata. Lidahmu begitu hebat memutarbalikkan kalimat, sehingga yang salah bisa seolah-olah menjadi benar. Yang benar bisa kau remang-remang menjadi seolah-olah salah. Tapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu ala afwahihim, mulutmu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehebatanmu memutarbalikkan cerita di dunia tak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah nampak bagaimana kita hidup di dunia. Amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, betullah kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibuhu. Hitung-hitung dirimu sendiri, jangan kau menghitung orang lain. Pandai-pandailah kau bercermin di cerminmu sendiri, janganlah kau selalu bercermin di cermin orang lain. Karena jamaah rahimakumullah, orang yang baik adalah orang yang begitu banyak cacat celah pada dirinya, sehingga ia sibuk hanya untuk melihat cacat celah yang ada pada dirinya, sehingga ia tak sempat melihat cacat dan celah yang ada pada saudara-saudaranya. Begitu jamaah rahimakumullah orang yang baik menurut Sayyidina Ali karamallahu wajah, orang yang selalu melihat kekurangan dirinya sendiri, tak sibuk melihat kekurangan orang lain. Orang yang selalu bersyukur atas nikmatnya sendiri, tak gatal matanya melihat nikmat saudaranya. Jamaah rahimakumullah, nikmat terasa besar bukan karena kuantitas dan jumlahnya. Nikmat itu terasa besar ketika kita pandai bersyukur atas nikmat itu. Sebaliknya jamaah rahimakumullah, nikmat yang begitu besar menurut orang lain akan terasa kecil bagi kita ketika kita tak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan itu. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, bercerminlah di kaca sendiri, lihatlah kekurangan sendiri, jangan pandai melihat kekurangan orang. Lihatlah karunia yang Allah berikan kepada kita, jangan selalu kita melihat karunia yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Ketika kita bercermin selalu pada cermin saudara kita, melihat nikmat saudara kita, yang timbul kemudian adalah perasaan iri atas nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Ketika rasa iri itu datang, syaitan selalu pandai berbisik dalam relung-relung jiwa kita, mengalir dalam setiap aliran darah kita. Maka yang kedua timbul dari bisikan syaitan adalah penyakit kedua di atas iri, yaitu dengki. Setelah dengki, ia tak mau juga lepas dari itu jamaah rahimakumullah, maka datang penyakit ketiga yang luar biasa, yaitu hasad dan hasud atas nikmat saudara kita. Jamaah, biarpun dahi kita hitam lepak di atas sujud kita, biarpun kaki kita menggambir lamanya karena duduk tawaruk di solat-solat malam kita, tapi ketika ada secuil perasaan iri, ada secuil perasaan tak senang, ada secuil perasaan dengki terhadap nikmat saudara kita, maka amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang yang selalu bercermin di atas cerminnya sendiri, melihat nikmatnya sendiri, tak sibuk matanya melihat nikmat orang lain, tak gatal mulutnya mengomentari nikmat saudaranya. Yang timbul adalah rasa syukur. Setelah rasa syukur, rasa qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang pandai bercermin di cermin sendiri, orang yang pandai menghitung-hitung dirinya sendiri,
adalah orang yang nantinya beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang terakhir, kita belajar berpulang ke rahmatullah saudara-saudara kita. Kita ambil pelajaran besar bahwasanya mati itu datangnya tiba-tiba. Tak ada kematian yang datangnya kompromi dulu, tak ada. Mati datangnya tiba-tiba. Mati bukan urusan tua, bukan urusan muda. Tak jarang kita lihat banyak orang yang sudah tua, kulitnya sudah mengkeriput, matanya sudah mulai kabur, giginya sudah mulai permisi berguguran. Kadang-kadang setiap pagi yang dicari adalah nasi bubur. Duduk ia sambil berzikir menanti-nanti malaikat hingga ia masuk ke liang kubur. Tapi belum pula ia dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dipanjangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak jarang kita lihat ada bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Bayi itu dulu yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah? Mati bukan urusan tua, bukan urusan muda. Mati bukan urusan sakit, bukan urusan sehat. Banyak orang yang sudah terbaring tak berdaya di atas tempat tidurnya. Di situ ia disucikan, dimandikan, di situ ia diberikan makan. Di situ bahkan ia disucikan oleh keluarganya. Bahkan jamaah rahimakumullah, tak jarang orang yang sakit itu sudah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabut sajalah nyawaku ya Allah. Begitu lama kau berikan sakit untukku tak kunjung sembuh. Aku merasa tak enak, kasihan dengan sanak familiku yang begitu luar biasa mengurusku. Tapi doa itu belum juga dikabulkan Allah. Masih dipanjangkan rezekinya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak jarang jamaah rahimakumullah kita melihat ada teman-teman kita jam 10 pagi masih duduk minum kopi dengan kita. Masih membaca koran, membahas berita-berita aktual. Menjelang waktu zuhur sudah dipukul beduk oleh Wak Bilal. Lalu Wak Bilal berkata di corong pengumuman, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Telah berpulang ke rahmatullah si Fulan bin si Fulin. Terkejut kita, terhenyak kita, tersentak kita. Bukankah yang tadi itu diumumkan di corong masjid adalah temanku yang baru saja jam 10 tadi minum kopi kami berdua, tertawa-tawa lepas, tak ada tanda-tanda sakit pada dirinya, tapi dia pula yang duluan dipanggil Allah ketimbang orang yang terbaring bertahun-tahun sakit tak berdaya itu. Jamaah rahimakumullah, artinya apa? Mati bukan urusan sakit, bukan urusan sehat. Mati urusannya Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu kita kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati. Husnul khotimah alah malah su'ul khotimah. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, bersiap-siaplah kita menghadapi kematian. Berbanyaklah kita beramal soleh. Tetap kita istiqomah dalam jalan agama. Memperbanyak kita ibadah, taubat di hadapan Allah. Karena datangnya maut itu tiba-tiba tanpa ada kode dan permisi kepada kita. Maka bersiap-siap kita menghadapi kematian. Mudah-mudahan doa yang selalu kita panjatkan setiap saat habis sholat, kita minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan dalam keadaan mati su'ul khotimah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majlis ini adalah orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Orang-orang yang selalu pandai menghitung-hitung dirinya dan tak sibuk menghitung-hitung orang lain. Orang-orang yang selalu mempersiapkan dirinya menghadapi kematian yang datangnya tiba-tiba tanpa ada permisi terlebih dahulu. Jamaah, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو السميع البصير. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان جل نبي